Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Jadi sudah sepantasnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Maka kewajiban kita adalah tetap dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur berdasarkan ucapan, perbuatan, dan juga bersyukur melalui hati. Bersyukur itu hanya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dalam artian kita terus melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi terakhir sekaligus nabi penutup yang membawa risalah Islam, sehingga kita mengenal Islam dengan baik. Mudah-mudahan kita terus berada di jalan yang lurus berdasarkan sunnahnya. Kita akan melanjutkan subpokok bahasan kita tentang teks editorial. Pada bab teks editorial kita akan melanjutkan subpokok bahasan berikutnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang mengenal teks editorial. Kali ini kita akan melanjutkannya dengan membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Sebenarnya antara teks editorial dengan teks yang lainnya, kalau berkenaan dengan opini, semuanya sama saja ya. Opini dengan fakta sama saja dengan teks-teks yang lainnya. Kalau fakta berarti berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya benar-benar terjadi. Kalau opini berarti berupa pendapat dari seseorang. Taib. Di sini disebutkan pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap atau pandangan redaksi media terhadap suatu peristiwa. Jadi karena editorial ini merupakan pandangan dari redaksi media, tentu di dalam teks editorial ini lebih banyak opini begitu ya. Tidak juga. Tapi yang jelas pasti ada opininya. Dan pasti setiap opini harus disertai dengan fakta. Mengapa? Karena opini tidak akan diterima orang tanpa ada fakta yang menyertainya. Ya? Nah, fakta diartikan sebagai berikut ya. Fakta adalah hal keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Umumnya seperti itu. Namun, fakta bisa saja berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Fakta bisa saja berubah. Fakta bisa berubah meskipun itu benar, tapi fakta bisa saja berubah. Faktanya, air mengalir dari hulu ke hilir gitu ya. Faktanya seperti itu.
Faktanya air mengalir dari hulu ke hilir. Tapi bisa berubah. Kalau kalian melihat sungai yang ada di lautan gitu, di dekat-dekat laut, di muara, atau mungkin kalau sungai Kapuas khususnya ya, kalau seperti sungai Kapuas begitu ya, ada di Kalimantan Barat, itu merupakan dataran rendah semuanya ya. Sungainya tadi tidak ada dataran tingginya. Air mengalir dari hulu ke hilir itu ketika pagi hari. Ketika sore hari, air mengalir dari hilir ke hulu. Fakta bisa berubah ya. Fakta bisa berubah. Air mengalir dari hilir ke hulu ketika pasang. Nah, fakta bisa berubah. Fakta yang sebelumnya bukan berarti tidak benar. Benar. Fakta yang berikutnya juga benar, tapi ada perubahannya. Nah, fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data yang terkait dengan peristiwa yang dibahas di dalam editorial tersebut. Kalau contohnya fakta pada kado tahun 2014, maka yang pertama, Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kilo lebih dari 50%. Ini faktanya begitu ya. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 hingga 130.000. Itu ada faktanya ya, sudah disurvei oleh redaksi. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150.000 sampai dengan 200.000 rupiah gitu ya. Berdasarkan contoh kalimat fakta tersebut ya, kita dapat mengetahui bahwa kalimat fakta berisi informasi tentang peristiwa yang terjadi, seperti kalimat A, B, dan C begitu. Nah, selain menyajikan fakta, teks editorial juga dilengkapi dengan opini atau tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Jika fakta tidak terbantahkan, opini sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan. Perdebatkan ya, bukan debat. Dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Opini dalam teks editorial dapat berubah penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan dan saran penyelesaian masalah. Kita lihat nih. Jadi di dalam teks editorial ada 5 jenis opini. Kalau fakta sudah jelas berarti benar-benar terjadi. Kalau opini kan tidak ya. Nah, opini berupa kritik. Nih, opini berupa kritik. Kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Kritik ya. Opini itu ya, opini dari redaksi. Pendapat dari redaksi. Itu kan tidak fakta ya. Tidak. Kemudian opini berupa penilaian. Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Jadi Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Sebab di sisi lain perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia. Itu penilaian redaksi terhadap permasalahan ini gitu ya. Nah, prediksi, redaksi menduga prediksi ya, bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG hingga 50% itu tidak benar. Harapan, pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang minyak dan gas untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Gitu ya. Saran, caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Begitu ya. Sudah? Nah, ini saran bentuknya ya. Caranya dengan cara apa gitu. Nah, jadi ada 5 jenis opini di dalam teks editorial. Itu jenis opini di dalam teks editorial ya. Thayyib.
Nah, ini berkenaan dengan kalimat fakta dan kalimat opini. Selanjutnya di bagian berikutnya menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Nah, di pembahasan sebelumnya kita mengetahui bahwa teks editorial membahas permasalahan yang terjadi, berita yang aktual begitu ya, fenomenal dan kontroversi begitu ya. Artinya, penulis teks editorial akan memulainya dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang di masyarakat gitu. Peristiwa tersebut ya bisa berupa pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, lahan, hutan, laut, budaya dan sebagainya. Baik di level nasional maupun global, peristiwa-peristiwa itu kemudian diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kejadiannya. Jadi harus aktualitas. Kemudian berdasarkan luar biasanya, fenomenal. Kemudian berdasarkan keterbantahannya, kontroversial. Begitu. Jika ukuran-ukuran tersebut sudah terpenuhi, editorial dapat dibuat oleh redaktur. Nah, sebagai sebuah media massa, daya tarik opini itu ya menentukan publik menerima atau tidaknya. Jadi opini itu penting sekali. Fakta nanti. Fakta itu sangat penting, tapi opini penting sekali. Jadi di dalam editorial, fakta dan opini berjalan sejajar. Kalau cuma menyampaikan fakta, biasanya tidak menarik untuk dibaca, makanya opininya harus greget. Bahasanya itu harus greget. Harus apa tadi? Harus fenomenal, harus kontroversial, dan harus aktual. Artinya daya tarik atau dapat juga disebut dengan daya jual. Jadi punya daya jual. Menjadi sangat penting diperhatikan saat redaktur membuat teks editorial. Daya jual, daya tarik itu harus diperhatikan dan harus menjadi komponen utama si redaktur dalam membuat teks editorial. Nah, itu teks ya. Kalau bukan teks, antum lihat di narasi Najwa Shihab. Itu kan editorial gitu ya. Editorialnya dia. Editorial dia tersebut tapi dia dalam bentuk teks. Nah, redaktur memperhatikan ya daya jual dan daya tariknya itu. Daya tariknya siapa? Si Najwa Shihab yang kalau ngomong pedes begitu ya. Pedes. Dan itu disukai oleh banyak orang yang seperti itu. Nah, inilah permainan editorial ini memainkan peran intinya media lah. Media itu memainkan peran suatu hal itu bisa naik ke permukaan atau bahkan tenggelam dari permukaan gitu. Jadi media ini semuanya itu bergantung pada media. Jadi media juga harusnya berhati-hati sehingga menyajikan isu dan permasalahan yang benar-benar sifatnya positif untuk membangun kualitas bangsa negara. Nah, selanjutnya menentukan isu aktual dari berbagai informasi. Nah, isu aktual, fenomenal dan kontroversial itu dapat dibaca pada berita utama suatu surat kabar atau berita utama di radio dan televisi. Ya, Anda sebutkan kan sebelumnya bahwasanya ada di pojok di halaman utama. Tapi ada sebagian yang sebelumnya itu editorial ada di bagian akhir. Jadi tergantung redaksinya ya, media penyampainya. Ada yang menyampaikannya di akhir, ada yang menyampaikannya di awal. Pada surat kabar, berita disajikan di halaman depan, bagian atas dengan gambar dan penulisan huruf mencolok. Pada berita di radio dan televisi, berita utama diayangkan atau dibacakan paling awal. Berita yang fenomenal biasanya diulas, tidak hanya oleh satu media. Surat kabar, televisi, radio, atau internet. Jadi misalnya berita utama itu berita yang sifatnya editorial aktual itu nanti kalau misalnya di televisi di Metro TV ada, TV One ada, iNews ada, semua hampir semua
stasiun televisi, pesawat televisi atau stasiun televisi itu menyiarkan itu, atau hampir semua di media massa, koran analisa, Tribun dan lain sebagainya juga menyampaikan itu. Itulah yang disebut dengan isu aktual. Jadi menentukan isu aktual berdasarkan hal tersebut. Nah, dari isu-isu aktual tersebut barulah redaktur membuat editorialnya, menulis editorialnya. Berikut ini disajikan dua buah berita, dua media kedua berita menyangkut isu yang sama, yaitu tentang sepak terjang Rio Haryanto. Jadi ini ada berita Rio ingin jadi pembalap utama. Ini yang pertama. Yang kedua, Rio Haryanto berlaga di F1 Grand Prix Australia. Jadi beritanya hampir sama. Kemungkinan di saat yang sama dan saat itu menjadi sorotan utama begitu ya. Sehingga ini bisa dijadikan sebuah editorial begitu. Bisa dijadikan sebuah editorial. Tayyib. Intinya beritanya tadi banyak diberitakan sehingga sifatnya aktual, kontroversial dan fenomenal, sehingga redaktur baru bisa membuat teks editorialnya. Jadi teks editorial itu harus berdasarkan berita yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Tidak boleh kalau beritanya tidak hangat-hangat dibicarakan, nanti editorialnya nggak laku, tidak punya daya jual. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian menyampaikan pendapat disertai argumen pendukung. Jadi setiap pendapat harus punya argumen. Karena apa? Karena apabila hanya sekedar pendapat saja, maka orang tidak akan serta-merta percaya begitu pada pendapat tersebut kalau tidak ada argumen. Argumennya itu apa? Argumennya merupakan jawaban-jawaban atas pendapat tersebut yang biasanya berupa fakta. Paham ya? Jadi menyampaikan pendapat disertai argumen pendukung. Jadi harus ada pendapatnya tadi harus disertai dengan argumen. Nah, ini faktanya. Kenaikan harga itu mengharuskan presiden yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta wakil presiden menggelar rapat mendadak dengan para menteri terkait. Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Nah, jadi begitu ya, dijelaskan seperti itu. Poinnya sama seperti yang tadi. Sekarang pembahasan kita yang terakhir adalah menganalisis struktur dari teks editorial. Jadi teks editorial itu punya 3 bagian struktur. Yang pertama pengenalan isu, kedua penyampaian pendapat atau argumen, yang ketiga adalah penegasan ulang. Pengenalan isu itu merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial. Fungsinya mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Nah, pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan yang aktual, fenomenal dan kontroversial. Nah, inilah dia di bagian pengenalan isu. Harus ada 3 ini. Setelah di pengenalan isu, maka yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumen. Penyampaian pendapat argumen, pendapat itu berupa pendapat si penulis disertai dengan argumen-argumen berupa fakta. Nah, bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi. Penulisnya siapa? Redaksi atau redaktur terhadap isu yang diperkenalkan sebelumnya di pengenalan isu. Kemudian disertai dengan fakta-faktanya. Fakta-faktanya apa-apa saja. Yang ketiga, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan dan saran atau rekomendasi. Ya, biasa penegasan ulang pasti seperti itu ya. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kita lihat struktur teks ke. Nah, jadi ini sekarang perhatikan contoh analisis struktur teks
editorial berjudul Kado Terbaru tahun 2014 Pertamina. Kita lihat yang Pertamina ya, kita lihat lagi yang Pertamina. Ada pengenalan isu, rangkaian argumen, dan juga penegasan ulang. Kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Biasanya pengenalan isu. Isunya apa? Pertamina mengirim kado tahun 2014 yang pahit ke masyarakat. Ya, menaikkan harga LPG tabung 12 kilo lebih dari 50%. Ini isunya. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya jadi 125.000 hingga 130.000, bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150.000 sampai 200.000. Nah, biasanya paragraf awal ini adalah pengenalan isu. Paragraf kedua, apakah masih pengenalan isu? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung ini ada pendapat dan argumen atau tidak. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado tidak simpatik dan tidak bijak dan tidak logis. Ini apa? Berarti ini sudah pendapat dan argumen. Jadi kalau sudah pendapat dan argumen, berarti ini merupakan rangkaian argumen. Kenaikan harga itu mengakibatkan Presiden Republik Indonesia yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta Wakil Presiden menggelar rapat mendadak dengan para menteri terkait, mendengarkan penjelasan Direksi Pertamina dan pandangan Menko Eko dan kesimpulan yang dilakukan pada. Nah, ini ada pendapat dan juga ada fakta. Berarti ini merupakan rangkaian argumen. Toib. Yang selanjutnya, mana tadi? Ini. Kita mengapresiasi langkah cekatan pemerintah dalam mengapresiasi kenaikan harga LPG non subsidi 12 kilo. Ini seraya mengiringi dengan pertanyaan. Nah, ini berarti Mas juga opini ya. Benarkah pemerintah tidak tahu? Terus dalam hal ini Menko Eko dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberitahu, serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangannya. Ini masih opini. Kalau dugaan kita seperti itu benar adanya, berarti ini juga rangkaian ya, masih rangkaian argumen. Terus sampai di sini rangkaian argumen. Kita lihat dua paragraf terakhir. Kita tidak bisa menerima sepenuhnya alasan merugi 22 triliun selama 6 tahun menjadi regulator LPG. Masih rangkaian argumen. Keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Nah, inilah dia penegasan ulang. Penegasan ulangnya berupa saran, rekomendasi, dan simpulan. Baik, berarti kado tahun baru 2014 dari Pertamina ini paragraf pertamanya merupakan pengenalan isu. Kemudian paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu merupakan rangkaian argumen. Dan paragraf terakhir merupakan penegasan ulang. Baik, itulah dia pembahasan kita tentang struktur. Mudah-mudahan Anda sekalian memahaminya dengan baik. Apabila tidak memahaminya dapat ditanyakan kepada Ana secara langsung melalui WA. Karena untuk memahami setiap pembelajaran tentunya kalian harus sambil membaca ulang, sambil mendengarkan, sambil membaca bukunya, dilihat. Jadi dapat dipahami dengan baik. Kalau tidak, nanti bisa menimbulkan persepsi-persepsi yang lain gitu. Jadi harapan Anda sekalian mendengarkan videonya dari awal sampai akhir tentunya, sehingga tidak menyebabkan persepsi-persepsi yang lain. Kemudian dibaca juga bukunya, karena mungkin bisa jadi ada informasi-informasi yang ada di dalam buku ini yang tidak tersampaikan oleh anak. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik terkhusus untuk anak dan juga untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita secara daring ini segera berakhir, agar pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih baik lagi dibandingkan dengan cara daring ini yang nilai efektivitasnya memang
tidak begitu baik begitu. Ana akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.